Sore, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat datang pada ibadah PA pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Saya minta Kak Daud untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami beribadah dan untuk kami melayani Tuhan. Semua ini adalah bentuk tanggung jawab kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik pemain musik, baik pemimpin pujian, ataupun baik hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami semua, biarlah dalam suasana ibadah ini kami menemukan, kami menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kami sebagai makanan rohani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami akan memulaikan ibadah kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Kau Mengenal Hatiku.
firman Tuhan, kita nyanyikan lagi sebuah pujian, Manis Kau Dengar. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan melodi. Saya minta Bapak Arif untuk memimpin doa ke dalam firman. Inilah yang kurenungkan Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, manis Kau dengar, bagaikan dupa yang harum, yang asapnya membubung naik sampai ke hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah, buat waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami pada petang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan buka
membukakan setiap hati kami, supaya kami boleh menerima firman itu di dalam setiap hati kami. Dan biarlah firman itu bagaikan benih-benih yang baik, yang siap untuk bertumbuh di dalam hati kami. Dan firman itu pun akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada petang hari ini. Engkau urapi, Engkau taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan jelas, sehingga kami boleh cepat mengerti, boleh cepat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan mohon hikmat dari-Mu. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal 6. Saya masih berada di situ. Injil Matius pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai yang kedua. Jadi Tuhan begitu semakin dalam membukakan firman Tuhan. Sekali lagi kita mendalami firman Tuhan bukan untuk menambah wawasan, tetapi semakin hari semakin kita mendalami, semakin kita semakin mengerti apa yang dimaksudkan di dalam kehidupan kita semua, agar dalam setiap kita menjalankan setiap kewajiban agama kita, dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini, kita seturut dengan firman Tuhan. Nah, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang kedua ini sudah masuk di dalam hal memberi sedekah. Jadi ayat 1 diingatkan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan pada waktu kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab bahwa Matius pasal 6 ayat 1 dan kedua ini bertentangan dengan apa yang sudah kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Sebab di dalam Matius 5 ayat 48 kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, yaitu menjadi sempurna di dalam kasih Tuhan. Itu tujuan Tuhan membangun kerohanian kita, supaya kita menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, sempurna di dalam apa ini? Nah, saya sudah sampaikan karena memang di dalam ayat yang kelima dari 48 ke atas itu berbicara tentang kasih, yaitulah tentang kesempurnaan di dalam kasih. Jadi kita dibangun untuk menjadi sempurna di dalam kasih. Itu tujuan Tuhan membangun kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 ini Tuhan mengingatkan sekali lagi, ingatlah, ini adalah peringatan Tuhan supaya kita tidak gampang untuk melupakan. Kata ingatlah ini supaya kita tidak lupa, tidak kita lupakan sampai kapanpun kita tidak lupa. Nah, inilah makanya tadi ditekankan, ingatlah supaya kita tidak melupakan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan dan tidak gampang melakukan. Untuk apa? Untuk melakukan kewajiban agamamu di hadapan
semua orang, supaya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa melakukan kewajiban agama kita ya supaya bisa dilihat orang, supaya jadi show, menjadi tontonan, dipamerkan dan segala sesuatu. Tetapi kalau kita sudah dibangun di dalam ayat yang 5:48, yang tubuh kita sudah menjadi sempurna, nah kita tidak akan melakukan hal ini. Jadi dasar kita memberi sedekah, melakukan kewajiban keagamaan kita kalau sudah dibangun dengan kasih, ya tentu tidak akan melakukan seperti apa yang tadi diingatkan oleh Tuhan Yesus, karena memang sudah dasarnya berbeda. Dasar kita memberi sedekah karena sekali lagi karena dasarnya kasih. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 5 itu betul-betul membangun kehidupan anak-anak Tuhan, baik anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna di dalam kasih. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 1 yang kedua ini, ayat yang ke-6, bagaimana Pak Hari kalau itu dilakukan Pak Hari? Jadi yaitu tadi apa yang difirmankan tadi, kalau kita melakukan kewajiban agama kita itu supaya dilihat orang dan juga mencanangkan, diperlihatkan sama orang, itu dipamerkan untuk jadi show, untuk jadi tontonan orang lain, supaya dianggap kita luar biasa dan sebagainya. Dan ayat yang kedua di situ dicanangkan sama dengan digembar-gemborkan Bapak Ibu. Kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, wah saya sudah ngasih sama orang itu loh. Kalau saya tidak ngasih sama orang itu, tidak mungkin dia sampai seperti itu, tidak mungkin dia punya sampai seperti itu. Itu maksudnya digembar-gemborkan, yang dicanangkan tadi. Kalau kita memberikan sesuatu jangan mencanangkan, tapi kalau itu dilakukan, itu dibuat show untuk dipamerkan dan untuk digembar-gemborkan. Makanya saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa akibatnya kalau kita melakukan hal seperti itu, ya yang pertama Bapak Ibu, kita tidak memperoleh upah dari Bapak kita. Kita tidak memperoleh upah dari Bapak kita. Jadi kalau kita tidak memperoleh upah dari mana? Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, ya dari orang yang melihat itu, yang memuji, oh ya hari itu hebat, hari itu luar biasa, ya itu upahnya, hanya sebatas di situ. Dan kalau tidak beri upah oleh Bapa, ada dua Bapa, ingat. Yang pertama adalah Bapa kita di surga, yang kedua ada Bapa yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa didasari firman, apalagi tanpa didasari kasih yang sempurna di dalam ayat yang ke-48 pasal 5 itu. Karena kita sudah dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna di dalam kasih. Makanya kalau berlawanan dengan itu, yaitu kita tidak memperoleh upah dari Bapa kita yang di surga, tetapi ada Bapa yang lain yang memberi upah. Siapa itu? Yaitulah iblis. Karena kita tidak menuruti firman Tuhan, kita melakukan kewajiban agama kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, melanggar firman Tuhan itulah dosa. Upah dosa itulah maut. Nah itu upahnya Bapak Ibu. Jadi ada upah dari Bapa yang lain, itulah maut. Yang diberikan kepada anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba Tuhan seperti saya ini. Kalau hanya melakukan kewajiban agama hanya untuk show, hanya untuk dipamerkan, digembar-gemborkan, yaitu upahnya. Sampai mendapatkan upah dari Bapa yang lain. Itulah iblis Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tanpa disadari bahwa kita sudah dibangun menjadi tubuhnya Babel Bapak Ibu. Ingat, saya sudah menyampaikan bahwa di dalam pasal 5 ayat yang ke-48 kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna di dalam kasih. Tetapi ternyata ada pembangunan yang lain tanpa kita sadari. Kalau kita, yaitu tadi sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus melakukan kewajiban agama kita hanya untuk yang tadi disampaikan itu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah dibangun menjadi tubuhnya Babel. Wah, ngeri Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana proses pembangunan tubuh Babel ini. Apa tubuhnya Babel ini? Tubuh Babel itu kebalikan dari pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan tubuh Kristus yang palsu. Kebalikannya Bapak Ibu. Kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, tapi ada pembangunan yang lain, tubuhnya Babel. Tubuh Kristus yang palsu. Sama dengan mempelai wanita yang palsu. Tapi anehnya Bapak Ibu, seringkali manusia lebih cenderung kepada perkara-perkara yang palsu. Dimulai sejak zaman Adam dahulu di Taman Eden. Bayangkan,
Adam dan Hawa sudah menerima pengajaran yang benar, firman yang benar. Sudah mengalami loh di Taman Eden. Apa yang dia butuhkan semua sudah disediakan oleh Tuhan. Wah, menikmati betul Adam dan Hawa. Manusia yang pertama yang bisa menikmati Taman Eden itulah Adam dan Hawa. Tapi sayang, yang seperti saya katakan, manusia lebih cenderung kepada yang palsu daripada yang benar. Itulah manusia, Bapak Ibu. Dimulai dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa sudah bisa menikmati firman yang benar. Dia mengatakan seluruh dalam buah taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu firman yang benar. Dan dia sudah nikmati itu. Tidak tahu berapa tahun dia menikmati itu. Tapi dia begitu mendengar suara ular di situ. Lah, cenderung sudah. Apa yang dulu yang dia sudah menikmati, luar biasa dahsyat. Tapi begitu mendengar suara ular di situ, dia mulai cenderung hatinya kepada yang palsu. Suara ular, suara yang palsu dengan memutarbalikkan. Tentulah Allah berfirman, padahal bukan firman Tuhan. Kalau saudara baca itu dalam Kejadian. Nah, main-main saudaraku. Jadi iblis itu mempergunakan juga kata tentulah Allah berfirman, padahal bukan. Padahal bukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas kok. Seluruh buah taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi buah kehidupan itu jangan kamu makan di situ. Tapi sama iblis diputar balik. Bagaimana kenyataannya? Manusia lebih cenderung kepada yang palsu daripada yang benar itu sendiri. Akhirnya mengikuti suara ular, mengikuti suara yang palsu itu. Kehilangan firdaus, kehilangan suasana surga. Yang ada hanya kutukan, air mata, beban berat, letih lesu, sampai kepada pahit getir hidupnya di situ. Kehilangan suasana surga. Tidak main-main, Bapak Ibu. Makanya ini dari satu pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita perhatikan mana yang benar, mana yang palsu di situ. Tapi ingat sekali lagi, yang saya katakan tadi dari awal, manusia lebih cenderung memilih yang palsu daripada yang benar. Sejak Kejadian dulu diciptakan manusia pertama. Sejak zamannya Yesus juga sama juga itu. Pada waktu bangsa Israel diperhadapkan dengan Yesus yang dari Nazaret. Kemudian dia ambil juga Pilatus membawa Yesus Barabas di situ. Membuat pilihan, mana yang kamu pilih? Yesus dari Nazaret atau Yesus dari Barabas? Mana yang dipilih orang Israel? Yesus Barabas, Yesus dari Nazaret, salibkan dia, salibkan dia. Lah itulah manusia, Bapak Ibu. Lebih cenderung yang palsu daripada yang benar. Ini betul-betul menjadi tren bagi manusia saat ini. Makanya Bapak Ibu, saat ini kita mendalami Alkitab supaya kita tidak salah memilih. Supaya kita tidak salah dalam memilih. Pilihlah yang benar. Memang yang benar itu mahal, Bapak Ibu. Betul ya? Banyak di sini Bapak Ibu Yung juga buka toko emas di situ. Nah, cenderung orang lebih memilih, betul ya? Karena memang murah harganya, Bapak Ibu. Apalagi yang berapa karat itu yang sering laku di toko emas itu. Di Kelaka sana banyak itu yang jual emas, bukan emas yang murni, cuma sepuan di situ. Oh, banyak. Kalau saya lihat pembelinya banyak. Ya memang seperti itu kecenderungan manusia. Lebih memilih yang palsu daripada yang asli, karena yang asli mahal, yang palsu murah di situ. Makanya ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Tuhan Yesus sudah ingatkan, ingat, supaya ini tidak gampang kita lupakan, tidak gampang kita untuk lupakan, tetapi kita ingat sampai kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya, kita harus ingat dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu yang tadi saya katakan bahwa tanpa disadari sebenarnya dia sudah dibangun dalam tubuhnya Babel, tubuh gereja yang palsu, mempelai orang palsu, sama dengan Babel itu mempelai wanitanya setan, mempelai wanitanya setan tanpa dia sadari. Kalau dia lakukan tadi apa yang sudah dinyatakan oleh pribadi Yesus di dalam pasal 6 ayat 1 sampai yang kedua, tidak main-main Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembangunan tubuh Babel ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana proses kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Kalau Bapak Ibu masih ingat, puji Tuhan. Tapi kalau belum ingat, boleh diulang lagi di situ. Bagaimana proses kita dibentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana
Soal kalau ini tidak disampaikan tanpa kita sadari loh, kita tidak tahu sebenarnya. Kita sudah dibangun, makanya ini harus disampaikan supaya kita bisa tahu. Begitu kita tahu, oh tuh, kita cepat kembali di situ. Supaya kita tetap dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, bukan dibangun menjadi tubuh Babel di situ. Gereja palsu, mempelai wanita palsu, itulah mempelai wanitanya setan. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah dibangun di situ. Semoga kita bisa mengerti dan kita mewaspadai hal itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembangunan tubuhnya Babel ini. Itu di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang keempat. Ini dikatakan judulnya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, inilah tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah dibangun menjadi tubuhnya Babel. Bagaimana tuh prosesnya? Dimulai dari membangun menara Babel. Ingat tadi menara Babel dibuat dari tanah liat. Manusia, masih ingat penciptaan semula bahwa manusia diciptakan dari tanah liat. Itulah manusia yang dibentuk, dibangun menjadi menara Babel ini. Dan batu bata tadi dibakar tadi itu. Mari kita buat batu bata dibakar. Bukan dibakar dengan api Roh Kudus, bukan dibakar dengan api firman, bukan dibakar dengan api kasih, tetapi dibakar dengan api dosa, dibakar dengan api hawa nafsu daging, dibakar dengan api dunia dengan segala pengaruhnya, yang membuat manusia tidak setia lagi kepada Tuhan. Wah, ngeri Bapak Ibu. Ini batu bata, kehidupan manusia darah daging, menunjuk kepada kehidupan anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen, tidak berkata orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi firman ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan seperti saya ini. Makanya supaya kita bisa mengetahui apa saya ini dibangun ya, menjadi tubuhnya Babel. Lah ingat di situ. Menara Babel. Ingat menaranya Babel tadi dibangun sampai puncaknya ke langit tadi. Puncaknya untuk mencari kejayaan, ketenaran, kemasyuran. Dengan bagaimana dicari nama, cari popularitas, cari nama, cari ketenaran dan lain sebagainya. Yaitu tadi Matius 6 ayat 1, dibuat show ibadah itu supaya orang lihat, menonton, waduh, lihat luar biasa dahsyat. Oh, hari itu ya luar biasa, wah begitu. Tanpa disadari sebenarnya itu sudah dibangun menjadi menara Babel dengan mencari nama tadi. Cari popularitas, cari nama, bukan mencari namanya Tuhan, tetapi mencari namanya dirinya sendiri untuk kemasyurannya, untuk ketenarannya dia. Tanpa disadari sebenarnya dia sudah dibangun menjadi tubuh Babel. Tidak main-main Bapak Ibu. Cek kepada kita semua, terutama saya pribadi ini. Kita dipakai oleh Tuhan, apalagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Untuk apa tujuannya ini? Apa untuk namanya Tuhan? Apa untuk nama saya sendiri? Begitu. Kita pun juga begitu, pelayan-pelayan juga. Cek, kita melayani apa saja di situ. Kita melakukan keajaiban kita untuk mencari nama Tuhan, apa mencari nama kita sendiri? Demikian pula juga dengan kita seluruh sidang jemaat. Kita melakukan beribadah melayani Tuhan untuk apa sekarang ini? Apa untuk cari nama Tuhan? Apa untuk cari nama kita sendiri? Tapi kalau itu mencari nama sendiri tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah dibangun menjadi tubuhnya Babel. Makanya itu kita bersyukur saat ini, biar Tuhan membukakan semakin dalam kepada kita, biar kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian meningkat ini Bapak Ibu, meningkat. Bukan hanya dibangun menjadi menara Babel, itu yang A. Yang B kemudian meningkat, menjadi bangun menjadi kota perbekalan, Pitom dan Ramses, seperti yang seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Saya ulang sedikit supaya bisa kita masuk yang kedua lagi.
Ingat juga, pembangunan Pitom dan Ramses dulu memperkerjakan orang Israel untuk membuat batu bata itu. Nah, itulah kehidupan manusia darah dan daging. Ingat sekali lagi, bukan dibakar dengan api Roh Kudus, bukan dibakar dengan api firman, bukan dibakar dengan apinya kasih, tetapi dibakar dengan api dosa, api hawa nafsu daging, dan dibakar dengan api dunia ini. Wah, ngeri Bapak Ibu. Sehingga terbentuklah menjadi kota Pitom dan Ramses, kotanya Fir'aun, kotanya setan ini di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu kota Pitom dan Ramses ini? Untuk membangun perbekalan, kota perbekalan. Nah, saya teringat juga apa yang dikatakan oleh Bro Daud kemarin itu ya. Mereka memberikan sedekah bukan sebenarnya untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Bukan membangun orang, tetapi membangun dirinya sendiri. Itu tadi yang saya katakan, untuk popularitasnya dia itu. Membangun sebenarnya namanya dia. Seperti orang Farisi dan seperti Yudas. Seperti Yudas. Bro Daud sudah menyampaikan orang Farisi, tapi saya menyampaikan seperti Yudas juga. Saya menambahkan seperti Yudas. Ingat pada waktu seorang perempuan menuangkan minyak narwastu seharga 300 dinar di kaki Yesus. Apa yang dikatakan Yudas? Pemborosan ini. Apa boros-boros begini? Lebih baik jual harga 300 dinar, bagikan kepada orang miskin. Nah, kalau orang tidak tahu kan sama seperti orang Farisi. Wah, luar biasa ya Yudas ini ya. Dia memperhatikan, dia bersedekah kepada orang miskin. Tapi sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu yang dia bangun dirinya sendiri. Untuk apa itu? Untuk mencuri miliknya Tuhan. Tanpa dia sadari dia di situ. Dia sudah membangun kota Pitom dan Ramses di situ. Ngeri Bapak Ibu. Dan akibatnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara baca kembali di Menara Babel di situ, akibatnya Tuhan datang di situ, dikacau balokan mereka semua. Kacau balau mereka di situ. Awalnya satu bahasa. Awalnya satu bahasa. Kalau saudara baca, satu bahasa itu kalau mereka ngomong-ngomong ngerti. Oh, pakai satu bahasa ngerti. Tapi setelah dikacau balokan oleh Tuhan, masing-masing tidak mengerti satu sama lain. Nah, ini kalau kita dibangun menjadi kota Babel di situ. Seringkali perkataan kita tidak dimengerti oleh orang lain. Sudah jadi anak Tuhan, orang Kristen, sudah ke gerejanya pateng kayak gitu. Sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan. Tapi bahasanya, perkataannya tidak bisa dimengerti. Oh, kok begitu ya? Katanya dia orang Kristen. Katanya dia sudah, oh dia udah rajin ke gereja. Tapi kok ngomongnya seperti itu ya, tidak ngerti aku. Loh begitu. Perkataannya tidak dimengerti. Karena sekali lagi yang dibangun bukan namanya Tuhan, tetapi namanya sendiri dibangun. Yang cilaka saya pribadi Bapak Ibu. Kalau saya dibangun menjadi tubuhnya Babel, apa yang saya katakan Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti. Kok gitu ya katanya hamba Tuhan. Kok perkataannya seperti itu ya. Tanpa dipikir dulu, kalau ngomong enak ceplos-ceplos saja. Oh begitu. Dan sering kali begitu. Karena yang dibangun sekali lagi bukan namanya Tuhan. Namanya sendiri yang dibangun. Sehingga perkataannya tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kok begitu ya ngomongnya ya. Katanya dia anak Tuhan. Katanya dia pelayan Tuhan. Katanya dia hamba Tuhan. Kok gitu ngomongnya ya? Tidak ngerti saya itu. Loh begitu. Ini sebagai cek bagi kita semua. Kalau kita hanya membangun nama kita sendiri, bukan membangun namanya Tuhan, seringkali perkataan kita tidak dimengerti oleh orang lain. Tidak dimengerti oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini bisa menolong kehidupan kita. Dan semakin hari kita bisa mengerti. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Seperti Yudas sampai perutnya pecah di situ. Orang lain tidak tahu. Dipikir Yudas itu orang hebat, luar biasa. Tapi begitu dia mati perutnya terpecah di situ. Baru mereka tahu semua, oh gledek ternyata kayak gitu Yudas itu ya. Koyok yo aja. Wah kayak luar biasa, tapi ternyata ya seperti itu. Karena ingat sekali lagi, yang dibangun bukan nama Tuhan. Yang dibangun adalah nama kita sendiri. Sehingga pecah perutnya seperti Yudas dan bisa diketahui oleh orang lain. Ternyata seperti itu ya, dibaliknya seperti itu. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Dan tercerai-berai Bapak Ibu. Tercerai-berai tadi itu. Tercerai-berai. Jadi tidak ada lagi persekutuan.
Mulai dari dalam rumah tangga sudah, kalau mencari egois namanya sendiri, suami cari namanya sendiri, istrinya juga begitu, anak-anak juga begitu, terserak mereka semua. Terserak artinya sudah tidak ada persekutuan lagi di rumah, tercerai-berai. Ini sebagai cek bagi kita. Kita melakukan kewajiban ibadah kita. Apa? Mencari nama kita sendiri? Kalau gitu ya itu tadi yang terjadi, mulai dari rumah tangga, tercerai-berai semua sudah. Suami, istri, anak-anak lepas semua. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Dalam kandang pengembalaan juga begitu. Kalau yang dibangun hanya popularitas saja di situ, pecah nanti semua. Nggak mencari nama Yesus, waduh, dulu kelihatannya besar tapi tercerai-berai semua. Dalam organisasi juga begitu juga. Ingat sekali lagi, apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan kewajiban ibadah kita. Kalau kita hanya mencari nama kita sendiri, tidak mencari nama Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah dibangun menjadi tubuh Babel di situ. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini proses yang pertama, Bapak Ibu. Proses yang pertama, pembangunan tubuh Babel. Proses yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam yang kedua, kita yang tadi kita dibangun menjadi menara Babel, kemudian meningkat lagi yang kedua, kita dibangun menjadi kerajaan Babel. Tadi menara Babel sampai dibangun menjadi kerajaan Babel, Bapak Ibu. Kerajaan Babel. Nah, kerajaan Babel ini berbicara tentang kesombongan. Ingat ya, orang memamerkan segala sesuatu karena tujuannya cuma satu, motivasinya cuma satu, karena sombong. Karena ini jadi tadi ingat kesombongan. Orang memamerkan segala sesuatu karena sombong, diperlihatkan kepada orang lain ya untuk ya itu tadi karena dia sombong sebenarnya. Sama juga menjadi dibangun yang kedua ini menjadi kerajaan Babel. Berbicara tentang kesombongan. A sekarang kerajaan Babel prakteknya, kerajaan Babel A. Tadi menara Babel ada dua ya, A dan B tadi. Sekarang kerajaan Babel terbagi menjadi tiga. Yang A pertama, Daniel pasal yang keempat, Bapak Ibu. Kita akan baca Daniel pasal yang keempat, ayat 30 sampai ke 34. Daniel pasal 4 ayat 30 sampai yang keempat. Ini kerajaan Babel, berbicara tentang kesombongan. A yang pertama, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, dan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini kerajaan Babel. Ya, ayat yang ke-31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukannya, raku Nebukadnezar, sampai 34 ya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Inilah tanpa kita sadari kita sudah dibangun menjadi kerajaan Babel. Tadi dibangun menjadi menara Babel, mencari popularitas dan lain sebagainya tadi. Sekarang dibangun menjadi kerajaan Babel. Yang pertama tadi itu berbicara kesombongan. Bagaimana kesombongan Raja Nebukadnezar tadi itu? Kesombongan Raja Nebukadnezar tadi ayat yang ke-30 tadi mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Itu di dalam ayat yang ke-30. Lihat, aku lihat di dalam ayat yang ke-30.
Bukankah itu Babel yang besar dengan kekuatan kuasaku? Jadi tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita mengandalkan Tuhan, seringkali kita dihujat Bapak Ibu. Oh, dia mengandalkan Tuhan, mau apa dia itu? Jadi pemimpin apa dia? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, kita coba nanti akan lihat betul-betul. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Sebenarnya dia imannya sudah tinggi, pengharapannya sudah tinggi dia di situ. Kasihnya sudah tinggi dia di situ. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia andalkan Tuhan. Tapi oleh orang lain seringkali dihujat. Perkataan aku apa katanya Tuhan, oh dihujat. Apa orang begitu, enggak punya apa dia kok begitulah, begitu. Seringkali dihujat Bapak Ibu. Tapi biarlah kita mengerti akan firman Tuhan, supaya kita tidak salah dalam dibangun gitu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah dibangun dalam kesombongan, seperti Raja Nebukadnezar tadi itu. Ingat Bapak Ibu, ingat sekali lagi, kita boleh kuat. Saya kekuatan punya itu, boleh kuat, tetapi bukan itu yang kita andalkan. Boleh kaya, tetapi bukan itu yang kita andalkan. Boleh kita pintar, tapi bukan itu yang kita andalkan. Tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Tapi kalau tidak tadi itu, kita sama seperti Raja Nebukadnezar. Dia hanya mengandalkan kekuatannya dia sendiri, mengandalkan keuangannya dia, mengandalkan kepintarannya dia, mengandalkan kekayaannya dia. Wah, apa yang dia punya di dunia diandalkan. Seperti raja tadi itu. Wah, lihat Babel itu. Dengan kekuatanku tadi. Wah, ngeri Bapak Ibu. Makanya ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Ayo, kita ini mengandalkan apa kita di dunia ini? Dalam hal apa saja? Dalam hal sekolah, sering kali andalkan. Jangan andalkan kepandaianmu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, tapi jangan lupa belajar juga. Mungkin kita pas-pasan, seringkali saya juga katakan pada anak-anak saya juga di rumah, pada kaum muda juga, boleh pandai, tapi jangan itu yang diandalkan. Boleh kaya, bukan itu yang diandalkan. Boleh kuat, bukan itu yang diandalkan. Tetapi hanya Tuhan yang kita andalkan. Tapi ingat sekali lagi, tadi saya sudah mengatakan, itu yang dihujat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang dihujat Tuhan. Bukan dihujat Tuhan, dihujat oleh orang lain. Karena kita mengandalkan Tuhan di situ. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu tadi ijazah, pendidikan, uang, jemaat besar, wah seringkali juga itu yang diandalkan. Apalagi punya saudara ya, saudara pejabat barangkali mengandalkan sama dengan mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Nanti kita akan lihat, punya saudara, punya jabatan, punya pangkat, punya saudara, punya apa di situ, punya apa, punya jadi aparat dan lain sebagainya. Wah, aku tenang, saudaraku jadi misalkan jadi polisi, jadi apa, nanti kalau apa-apa saya minta tolong sama dia. Wah, itu tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah dibangun menjadi kerajaan Babel. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi dia andalkan kekuatannya sendiri. Makanya perhatikan Bapak, boleh berprofesi apa saja, tapi bukan itu yang kita andalkan. Boleh kita sukses dalam apa saja di dunia ini, memang itu yang kita harapkan. Tapi bukan itu yang kita andalkan. Yang kita andalkan hanyalah pribadi Tuhan. Dia yang mampu menjadikan segala sesuatu ada. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau kekuatan manusia terbatas Bapak Ibu. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatannya saudara juga terbatas semua. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali barangkali ya. Punya saudara yang kaya barangkali. Oh, tenang, saudaraku kaya. Kita butuh apa itu mendingan tak. Coba saja lakukan di situ. 1 kali mungkin dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih. Coba kalau 4 kali, 5 kali. Belum tentu dia di situ. Memangnya aku bank, memangnya aku kartu ATM, begitu. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan di situ, dia tidak terbatas. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita andalkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengandalkan manusia tadi Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat akibatnya bagaimana. Akibatnya kalau kita hanya mengandalkan manusia tadi,
Yeremia 17 ayat yang kelima sampai yang keenam. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mari Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan di dalam Yeremia tadi jelas mengatakan, terkutuklah dia. Bayangkan, kita sudah diambil menjadi anak Tuhan, yang sudah dari suasana kutukan, dari suasana dosa. Dulu manusia hidup dalam dosa dikutuk oleh Tuhan. Tapi karena percaya Yesus, dia diambil dari kutukan. Karena kutukan sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Seharusnya dia rasakan suasana surga, kebahagiaan surga. Tetapi kalau tanpa dia sadari, kembali lagi menjadi tubuhnya Babel, mengandalkan kekuatan sendiri, ya kembali lagi di situ. Terkutuklah dia, kembali ke dalam suasana kutukan. Yang seperti tadi saya katakan, hanya ada air mata, susah payah, jerih lelah, pahit getir hidupnya. Waduh, ya hanya itu saja kehidupannya. Sebenarnya Tuhan tidak rela Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengambil kutukan itu. Tetapi seringkali manusia ya itu tadi, lebih cenderung kepada yang palsu daripada yang asli. Sehingga tanpa dia sadari, dia kembali lagi, masuk dalam kutukan lagi. Seharusnya dia berada di dalam suasana firdaus, suasana surga, tetapi dia kembali lagi kepada suasana kutukan. Terkutuklah dia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan orang lain juga tadi. Terkutuk dari situ. Wah, ngeri Bapak Ibu. Dan tidak mengalami datangnya hari yang baik. Yaitu ada suasana kutukan terus di situ, tidak mengalami satu kebaikan. Kenapa ya hidupku kok begini terus ya? Tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa saya rasakan dalam hidup. Ya kembali kita cek hidup kita sendiri. Kita introspeksi hidup kita sendiri. Apa kita dibangun menjadi kerajaan Babel? Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan yang jauh dari Tuhan tadi. Ini Bapak Ibu akibatnya, terkutuk dari situ. Dan akibatnya yang kedua Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-32, direndahkan Bapak Ibu, kembali lagi ke Raja Nebukadnezar tadi itu. Direndahkan oleh Tuhan. Wah tadi sombongnya dengan kekuatanku, tapi sama Tuhan. Orang yang sombong itu akan ditinggikan oleh, akan direndahkan oleh Tuhan. Sampai menjadi seperti binatang tadi itu. Wah ngeri Bapak Ibu. Seperti Raja Nebukadnezar tadi itu. Direndahkan sama seperti binatang. Terlaksana apa yang dikatakan Tuhan. Makanya jangan sampai terlaksana perkataan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai kita direndahkan seperti Raja Nebukadnezar, seperti binatang tanpa akal budi. Tanpa akal budi, binatang itu tanpa akal budi sudah. Tidak punya hati nurani yang baik. Yang ada hanya naluri di situ. Binatang tidak punya hati nurani, tapi yang punya naluri hanya untuk mencelakai, hanya untuk membunuh dari situ. Binatang kan begitu Bapak Ibu. Itulah binatang seperti itu. Sebenarnya ya itu tadi, kalau kita dibangun dalam kesombongan, kerajaan Babel seperti Nebukadnezar tadi, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan apa yang dia miliki di dunia ini. Itu yang dia andalkan. Tapi sebenarnya dia sudah direndahkan sama seperti binatang, hilang akal budinya. Kehilangan hati nurani yang baik. Tetapi yang ada seperti binatang, bahkan sampai seperti binatang buas yang hanya ada naluri di situ. Hanya untuk mencelakai oleh orang lain. Tidak peduli sudah itu. Tidak peduli orang sapa saja. Ya, tadi dari omongan juga bisa. Dari omongan juga tidak peduli dia ngomong begini. Wah, biar saja dia begitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi. Karena ya kembali lagi karena tanpa dia sadari, dia sudah dibangun menjadi kerajaan Babel di situ. Hanya untuk kesombongan dirinya sendiri. Kesombongannya Babel, ya. Mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, akibatnya yang ketiga, kerajaannya beralih Bapak Ibu.
Itu di dalam pasal ayat yang ke-31. Kalau kita kembali ke Kejadian, aku akan mengalihkan kerajaanmu. Sudah apa yang kita miliki dulu, yang tadi saya katakan, seharusnya kita memiliki suasana firdaus, kerajaan surga, yaitu tentang kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran hilang semua di situ. Mengalihkan kerajaanmu, kehilangan sudah, kerajaan surga hilang semua di situ. Mengalihkan kepada yang lain. Ingat Yudas juga beralih dia di situ, sudah digantikan dengan Matias di situ. Juga kepada kita semua saat ini, yang kita sudah membangun dengan kesombongan sendiri tadi, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayo, firman Tuhan mengatakan pada petang sore hari ini, jangan andalkan apapun yang ada di dunia, sekalipun kita punya, sekalipun kita kaya, sekalipun kita pandai, sekalipun kita apa saja kita miliki, tapi bukan itu yang kita andalkan. Tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Kalau tidak, akibatnya seperti yang tadi kita sudah baca, dalam suasana kutukan, seperti Nebukadnezar tadi direndahkan seperti binatang tadi, sampai menjadi binatang buas di situ. Bahkan sudah apa yang dia miliki dialihkan kepada yang lain. Terlalu riskan bagi kita. Jadi makanya dengan firman Tuhan ini, biarlah kita semakin hari kita semakin mengerti, semakin mendalami lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang B, Bapak Ibu, kerajaan Babel prakteknya. Kembali ke dalam Daniel. Daniel sekarang pasal yang kelima, Bapak Ibu. Pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-23. Daniel pasal kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dan tembaga besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Tadi kita sudah melihat kesombongan Raja Belsyazar, Raja Nebukadnezar. Saat ini kita melihat kesombongan dari Raja Belsyazar. Tadi kesombongan daripada Raja Nebukadnezar mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Nah sekarang yang B, kesombongan daripada Raja Belsyazar ini tadi itu menghina perkakas Tuhan. Tadi disebutkan di dalam ayat yang ke itu ya. Kamu telah, lihat yang ke-23, kamu telah menghina perkakas-perkakas Tuhan tadi itu. Ya. Perkakas-perkakas baitnya tadi. Perkakas-perkakasnya baitnya sama dengan perkakas-perkakasnya Tuhan. Menghina perkakas-perkakasnya Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, artinya Bapak Ibu, menghina perkakas-perkakas Tuhan. Tadi perkakas-perkakas Tuhan seharusnya dipakai dalam ibadah pelayanan, tapi tadi dipakai untuk minum-minum tadi. Bayangkan Bapak Ibu. Seharusnya perkakas Tuhan dipakai untuk pelayanan, tapi dipakai untuk minum-minum. Wow, ini kesombongannya Raja Belsyazar tadi. Tidak menghargai betul-betul. Tidak menghargai perkakasnya Tuhan. Waduh, ngeri Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita akan lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-52 Bapak Ibu. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-11. Yesaya 52 ayat yang ke-11, menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Wah, tadi kalau kita lihat bagaimana kesombongan Raja Belsyazar tadi menghina perkakas-perkakasnya Tuhan. Perkakas-perkakasnya Tuhan dipakai minum-minum, tidak menghargai, tidak menghormati. Nah, tapi dalam Yesaya ayat yang ke-52 ayat yang ke-11, menjauh dari sana, tinggalkan itu. Karena perhatikan, karena sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas-perkakas Tuhan. Nah, seharusnya begini, seharusnya begitulah. Orang yang mengangkat perkakas-perkakas Tuhan itu tidak menghina, tidak menghargai. Dengan cara bagaimana? Harus dengan menyucikan dirinya.
Orang yang menghargai perkakas Tuhan tuh ayat yang ke-52 tadi, ayat 11 tadi jelas mengatakan harus menyucikan dirinya, harus suci dengan sembarangan. Makanya kalau tadi itu menghina perkakas Tuhan, tidak menghargai, tidak menghormati, ya pakai sembarang, pakai minum, pakai mabuk, pakai apa saja, tidak menghargai. Tapi justru itu yang tren Bapak Ibu di dunia ini, cara-cara dunia ini sekarang yang dimasukkan dalam dunia ini. Dianggap semua wah sama saja dunia, apalagi sekarang itu waduh banyak orang-orang yang pintar tapi ya tidak suci hidupnya. Pakai saja masukkan dalam gereja, ayo kamu melayani ya karena dia pintar. Nah itulah sama dengan menghina sebenarnya. Tapi kalau orang yang mengangkat perkakas Tuhan berbeda tadi. Sucikan dirimu jauh dari sana. Jauh, tinggalkan yang najis, yang jahat tadi. Sucikan dirimu, hai kamu yang mengangkat perkakas Tuhan. Tapi kalau orang yang menghina tadi tidak peduli, biar tidak suci, biar merokok, biar mabuk, ayo melayani Tuhan supaya luar biasa di gereja kita. Wah begitu, lah begitu Bapak Ibu. Ini betul-betul terjadi. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Dan ini menjadi tren bagi gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Makanya tadi saya katakan, inilah pembangunan gereja palsu sebenarnya. Bahkan di kota-kota besar, waduh, nggak main-main Bapak Ibu. Ngundang artis, ngundang ini saja, siapa saja boleh di situ. Bahkan boleh berkhotbah siapa saja yang kawin 2, istrinya 3, silahkan saja di situ. Itu sama dengan menghina perkakas Tuhan. Tanpa dia sadari sebenarnya, dia sudah menghina perkakas Tuhan. Sama seperti Raja Beltiasar tadi di sini. Wah, betapa sombongnya. Inilah kesombongannya tanpa dia sadari di situ. Tanpa dia sadari, siapa saja boleh melayani Tuhan, tapi yang seharusnya tidak begitu Bapak Ibu. Ini yang menjadi tren dunia, ini dimasukkan di gereja-gereja. Saya lihat begitu, waduh, begitu memprihatinkan sekarang ini. Tapi biarlah kita yang mengerti, tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Sebab dunia boleh, dunia memang harus seperti itu Bapak Ibu. Siapa yang ingin dipakai Tuhan, dipakai pekerja, harus ijazahnya harus S1, S2, S3. Dunia boleh begitu. Tapi bagi Tuhan tidak begitu Bapak Ibu. S-nya itu bukan S dunia, bukan S suci. Sekali boleh, saudara boleh menuntut ilmu sarjana teologi, master teologi, boleh seperti itu. Semakin saudara pendidikannya tinggi, harus semakin S-nya yang dari Tuhan, bukan S dari dunia, tapi S-nya dari Tuhan, S suci. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Tapi sekali dunia gereja Tuhan sudah memasukkan perkara-perkara seperti itu. Apalagi saya pernah mendengar nanti yang jadi gembala saudara, yang menjadi gembala harus dari S1, harus dari S2. Waduh, Tuhan tidak seperti, ayat pun tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun boleh seperti itu, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan Tuhan itu S-nya yang dari Tuhan. Itulah S suci Bapak Ibu. Bukan artinya tidak melarang ya, melarang tidak boleh silahkan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkati, silahkan untuk mengejar S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, silahkan. Tapi bukan itu yang dimaui Tuhan, bukan S dari dunia. Tapi seringkali gereja Tuhan memasukkan seperti yang dunia lakukan seperti itu. Ini Bapak Ibu, tanpa dia sadari sebenarnya, dia sudah dibangun menjadi gereja palsu. Sekalipun boleh ya seperti itu ya. Boleh seperti itu, tapi bukan itu yang sebenarnya. S-nya adalah S dari Tuhan. S suci ditambah S2 setia, suci dan setia. Itu baru dipakai oleh Tuhan di situ. Itu baru dipakai oleh Tuhan di situ. Tapi kalau hanya mengandalkan S-nya dari dunia, sekalipun itu boleh ya, tapi kalau itu yang diandalkan, akibatnya Bapak Ibu, ini sudah pernah terjadi Bapak Ibu. Sudah pernah terjadi. Coba kita akan lihat akibatnya, dan ini contoh juga di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 22 sampai yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 sampai yang ke-25. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Luar biasa Musa ini. Bayangkan dia masih pada masa kecil sampai masa usia 40, dia dididik dalam Mesir. Mesir ini adalah gambaran daripada dunia. Nah kalau sudah diteruskan Bapak Ibu
umurnya sudah 40 tahun, sudah S berapa ini? Ini sudah S berapa Bapak Ibu? Usianya 40 tahun. Sudah S berapa Musa ini? Tapi bagaimana? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, pendidikan dunia. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Wah, hebat, luar biasa. Jadi kalau memang orang pendidikannya tinggi, sudah punya gelar S1, S2, S3, doktor, apalagi profesor, wah ini memang betul. Dia orang yang berkuasa, dia perkataannya, wah sudah rasanya seperti apa ya. Sudah, memang seperti itu memang. Tetapi sebenarnya itu ya bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana akibatnya? Pada satu waktu, ayat yang ke-23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ayat 24, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25, pada sangkanya, nah ini, jadi kalau orang yang tadi itu, kesombongannya dia menghina perkakas Tuhan, tidak mengandalkan kesucian yang dia andalkan S1, S2, S3, ya sama seperti Musa tadi itu. Pada sangkanya, disangka dia dipakai Tuhan, disangkanya dia dipakai Tuhan, tapi sebenarnya itu dia sangka dia sendiri, dia menyangka sendiri ya di situ. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah telah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Sebenarnya itu tadi, orang yang hanya mengandalkan Nebukadnezar kekuatannya sendiri, kalau Belshazzar tadi itu mengandalkan kepandaiannya sendiri tadi itu, kepandaiannya sendiri dengan menghina, sama dengan menghina perkakas Tuhan tanpa ada kesucian, dia melayani di situ, sama seperti pelayanannya Musa. Maaf permisi bicara, mungkin ini agak keras bagi kita semua, tapi ya memang inilah firman Tuhan. Dia sangka dia dipakai oleh Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Dia sangka orang yang pendidikannya tinggi dipakai, tidak. Tuhan tadi tidak mengatakan tidak dipakai. Bagaimana orang yang dipakai? Sekali lagi kembali lagi ke Yesaya tadi itu, orang S-nya yang dari Tuhan, sucikan dirimu, setia, baru itu dipakai oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kalau dia dipakai oleh Tuhan, pelayanannya tidak seperti Musa. Bayangkan Bapak Ibu, melayani 2 orang saja tadi. Kan tadi dia melayani 2 orang, satunya orang Israel, satunya orang Mesir tadi. Bagaimana pelayanan Musa? Kalau mengandalkan S1-nya, mengandalkan S2-nya, mengandalkan S3-nya di situ. Bukan untuk menolong, bukan untuk membangun, tetapi untuk membunuh dia di situ. Tolak-tolak, tidak ada orang, mati dia di situ. Tanam di pasir di situ. Kebenaran dia diri sendiri, bukan kebenarannya Tuhan. Seringkali begitu, kebenarannya Tuhan. Semakin pintar, maaf sekali lagi, semakin pintar, semakin menolak firman Tuhan. Semakin orang pintar dipakai, semakin orang pintar di dunia ini, semakin menolak firman Tuhan. Saya pernah mendengar Bapak Ibu, firman Tuhan pada waktu menolong Musa, orang Israel, keluar dari Mesir, menyeberang laut Teberau di situ. Karena memang dia orang pintar. Dia katakan apa di situ? Itu karena fenomena alam, karena pintarannya dia sendiri. Fenomena alam loh, padahal jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri yang memecah. Tetapi karena dia pintar, makanya dia mengandalkan logikanya dia, mengandalkan kepintarannya dia, sehingga dia tolak firman Tuhan di situ. Bukan, itu fenomena alam. Begitu sekarang ini. Ingat sekali lagi, dulu iblis memakai ular yang cerdik dulu. Kalau dulu memang karena tidak ada manusia, cuma luru-selu, manusia itu cuma Adam dan Hawa. Makanya iblis pakai ular. Tapi ingat, ular itu adalah ular yang cerdik, binatang yang paling cerdik. Nah sekarang iblis bukan memakai ular lagi, tetapi pakai manusia yang pintar-pintar tadi itu, yang sudah S1, S2, S3 tadi itu. Dia tolak firman Tuhan, dia putar balik firman Tuhan. Firman Tuhan katakan yang itu tadi, Tuhan betul-betul membelah laut, tapi dikatakan fenomena alam. Karena kepandaiannya manusia, karena kepintarannya manusia sendiri. Sekali lagi, boleh lo pintar, silakan. Memang Tuhan ajarkan itu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, harus pintar memang. Tetapi jangan lupa, di situ ada satunya lagi.
Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau hanya pintar saja, maaf sekali lagi, kalau hanya pintar mengandalkan kepintaran dunia, ya sama seperti ular tadi itu yang mutar balik. Firman Tuhan tidak boleh jadi boleh, yang tidak boleh jadi boleh. Lah bagaimana diputar balik? Karena kecerdikan tadi itu. Kalau tanpa ketulusan tadi itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau hanya cerdik saja tanpa ketulusan seperti ular, dia akan putar balik firman itu sendiri. Dan dia akan bisa menerima firman Tuhan karena kepandaiannya dia sendiri di situ. Sama dengan dia sudah jelas itu. Dia menghina perkakas Tuhan di situ. Tidak main-main Bapak Ibu. Jadi semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Makanya firman Tuhan itu harus dilengkapi ya Bapak Ibu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kalau kita tulus seperti merpati? Taat. Kita semakin mengerti firman Tuhan. Kita semakin pandai dalam firman Tuhan. Taatlah sungguh-sungguh. Nah, saya ingat juga perkataan Daud juga di situ. Firman Tuhan seperti komando di situ. Nah, kalau Daud pernah mengatakan komando kalau dilawan, bisa-bisa sepatunya bisa ke dada, betul ya dada? Sepatu bisa dada. Nah itu sebenarnya hanya untuk ditaati sebenarnya firman Tuhan itu. Itu yang betul sebenarnya. Cerdik seperti ular kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti, tetapi kita bisa praktekkan firman Tuhan. Tulus seperti merpati, praktekkan firman Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau mengandalkan itu tadi, menghina perkakas Tuhan, hanya mengandalkan es dari dunia tadi, ya itu yang terjadi betul-betul. Sama dengan menghina perkakasnya Tuhan. Siapa saja boleh melayani. Oh, enggak apa-apa, cuma itu kok, cuma penerima tamu kok. Loh, saya sudah pernah saksikan Bapak Ibu. Orang enggak ke gereja hanya karena terima tamu itu di situ. Kenapa enggak ke gereja? Wah, males saya ke gereja. Terima tamunya itu loh. Itu yang kaya-kaya saja, wah dia salami, saya enggak pernah gitu, males saya ke gereja. Loh, bayangkan. Sebenarnya itu merusak Bapak Ibu. Sebenarnya itu tadi dia sangka dia dipakai oleh Tuhan, tapi tanpa dia sadari sebenarnya dia merusak tubuh Kristus, bahkan sampai membunuh tadi itu. Gara-gara itu tadi sepele sebenarnya. Oh cuma terima tamu, so enggak apa-apa terima tamu. Tapi tanpa kesucian Bapak Ibu, ya itu yang terjadi. Saya pernah mendengar hal itu dengan telinga saya sendiri. Dengan telinga saya sendiri. Kenapa kok enggak ke gereja? Males saya ke sana. Kenapa itu terima tamu kayak gitu? Kalau orang kaya saja disalam dulu sampai kayak gitu, tapi saya melengos, salaman enggak dilihat sama gitu. Enggak dilihat sama dia. Lu bayangkan Bapak Ibu. Sepele bagi kita. Kalau tanpa ada kesucian, kalau hanya mengandalkan es dari dunia, tanpa dia sadari, sebenarnya dia sudah dibangun menjadi tubuh palsu, wanita palsu, mempelai wanitanya setan dia di situ. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini, dan kita semakin mengerti firman Tuhan karena kita mendalami Alkitab. Kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Semoga kita bisa. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi jangan dibalik Bapak Ibu, jangan dibalik. Makanya sekali lagi jangan dibalik. Orang yang S1 tadi, pakai melayani, tapi yang suci tidak dipakai di situ, tidak dipakai. Makanya jangan dibalik. Makanya kita lihat ayatnya, Efesus 4. Sekarang kita akan lihat Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai yang ke-12. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul ataupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dengan pengajar-pengajar 5 jabatan utama. 5 jabatan utama. Ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini yang kita garis bawahi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang suci di situ. Jadi jangan dibalik. Orang yang S1, S2, S3, wah dikasih kesempatan luar biasa. Tapi orang yang suci di situ, dia nomor 2 kan di situ. Nah, seringkali begitu. Gereja Tuhan ya seperti itu sekarang ini. Trennya begitu memang. Trennya begitu untuk mengimbangi dunia yang semakin maju. Wah kalau dunia semakin maju, Alkitabnya juga harus maju dong, harus ganti seharusnya. Betul? Alkitabnya harus ganti seharusnya. Alkitabnya ini berapa tahun sudah? 2000 tahun. Sudah tidak cocok sebenarnya. Kalau untuk mengimbangi perkembangan dunia. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dunia boleh berkembang,
Tetapi yang berkembang bagi kita adalah kesucian kita semakin meningkat. Dunia semakin berkembang, dosa semakin berkembang, tapi kesucian kita harus meningkat juga di situ. Itu yang betul. Nah, kalau untuk mengimbangi dunia, seharusnya Alkitab sudah diganti berarti. Sudah tidak dipakai ini, sudah 2000 tahun, apalagi perjanjian lama di situ. Sudah berapa puluh tahun sudah, berapa ribu tahun, hampir 6000 tahun sudah di situ. Seharusnya tidak berlaku di situ. Kalau hanya untuk mengimbangi perkembangan zaman seperti itu, bukan. Yang betul adalah mengimbangi perkembangan dunia dengan canggihnya dunia. Kita juga semakin suci di hadapan Tuhan, semakin benar, semakin suci di hadapan Tuhan, bahkan sampai sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang betul. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Ya, ini Efesus. Jadi jelas tadi di situ. Kalau kita suci tadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus sudah. Biar kita bodoh, biar kita pinter, apalagi pinter tambah dipakai oleh Tuhan. Yang bodoh saja dipakai oleh Tuhan. Tapi asalkan suci dia di situ. Diberikan karunia kemampuan ajaib untuk bisa melayani Tuhan. Seperti saya dulu. Jangankan untuk menyampaikan firman Tuhan, suruh doa saja saya tidak berani. Saya datang ke gereja ini paling lambat supaya saya tidak disuruh doa, Bapak Ibu. Betul, ini saya akui betul-betul. Saya datang ke gereja, sering kali datang terlambat soalnya takut disuruh berdoa. Makanya saya datang terlambat di situ. Karena itu tadi saya merasa tidak bisa. Tetapi kalau kita belajar mulai hidup suci oleh Tuhan, baru karunia-karunia dipertambahkan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan es dunia sekalipun itu boleh. Tetapi yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang suci. Tambah kita pinter, tambah kita suci, tambah kita dipakai oleh Tuhan. Tambah kita dipakai oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Jadi jangan diputar balik sekali lagi. Tapi ya ini firman Tuhan yang benar. Suci dulu, baru diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya kita bisa dipakai dalam pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Sempurna di dalam kasih. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang sedikit waktu lagi ya. Daniel pasal, sekarang kita yang ketiga. Proses pembangunan tubuhnya Babel. Tadi dimulai dari Menara Babel, kemudian kerajaan Babel, masih yang ke C sekarang ya, kerajaan Babel yang C. Tadi kesombongan dari Raja Beltiasar. Kemudian sekarang Daniel pasal 6, Daniel pasal yang ke-6 ya. Daniel pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-8. Daniel pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-8. Dan yang dengan rela menjalankan Efesus Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-8. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya, Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, Raja Darius maksudnya, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Ini kesombongan Raja Darius. Tadi kita sudah melihat kesombongan Raja Nebukadnezar. Tadi kita sudah melihat bagaimana kesombongan Raja Beltiasar. Sekarang kesombongan Raja Darius, kerajaan Babel. Kerajaan Babel. Apa kesombongan Raja Darius ini? Ingin disembah. Raja Darius menetapkan suatu perintah di situ. Selama 30 hari yang tidak menyembah kepada Raja Darius akan dilemparkan ke dalam api. Tetapi Daniel di situ berbeda. Dia 3 kali sehari dia menyembah kepada Tuhan di situ. Jadi apa kesombongan Raja Darius? Ingin disembah. Ingin disembah. Ini kesombongan Raja Darius ini. Ingin disembah sebenarnya ini adalah sifatnya setan, Bapak. Sifatnya iblis. Ingin disembah ini sekali lagi saya ulangi adalah sifat daripada setan atau iblis itu sendiri. Loh, kok tahu Pak Hari? Coba kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat
ayat 8 sampai yang ke-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya serta kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata Yesus, ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi dari ayat ini kita tahu sebenarnya yang iblis kesombongan dari Raja Darius itu yang bagi kita saat ini, yang itu ingin disembah sama seperti sifatnya iblis. Dimulai dari mana ingin disembah ini? Dimulai dari ingin dipuji, ya. Dimulai dari ingin dipuji, dihormati, dihargai dan lain sebagainya. Itu ingin disembah. Yang saya katakan tadi itu adalah sifatnya iblis, dimulai dari situ. Iblis memang ingin disembah tadi, sama seperti Yesus. Kalau kamu ingin ini, sembahlah aku, akan kuberikan kepadamu. Tapi jawab Yesus, hanya kepada Dialah engkau. Hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah, harus menyembah. Ini yang tanpa kita sadari sebenarnya. Seperti Raja Darius tadi, dia sudah ingin disembah, sama seperti sifatnya iblis tadi di situ. Dimulai dari ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disanjung dan lain sebagainya. Tanpa dia disadari, sebenarnya sudah dibangun dalam kerajaan Babel seperti Darius, sifatnya iblis di situ. Maka yang benar tadi itu hanya Allah sajalah yang patut harus disembah. Tetapi iblis beda. Tetapi kita pun juga berbeda. Apa yang kita lakukan tadi? Kepingin saja dihormati, dihargai orang lain. Waduh, cilaka. Makanya ini jadi satu koreksi bagi kita. Firman ini juga untuk saya pribadi. Saya melayani Tuhan untuk apa saat ini? Apa ingin dihargai, ingin dipuji, ingin itu? Kalau saya itu betul-betul ada, minta ampun sungguh-sungguh. Seringkali minta ampun Tuhan. Seringkali kalau orang dipuji itu lupa diri, lupa ingatan, lupa diri kalau dipuji. Makanya ini menjadi awasan buat kita. Awasan, perhatian bagi kita ini. Supaya kita tidak masuk dibangun dalam kerajaan Babel seperti Darius, ingin disembah. Dimulai dari ingin dipuji, dihormati, disanjung dan lain sebagainya. Sanjung sebagainya. Nah, akibatnya bagaimana Bapak Ibu? Sebagai ayat yang terakhir, Galatia pasal 5 ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kalau kita dibangun dalam kerajaan Babel seperti Raja Darius tadi itu, ingin disembah, ingin dihormati, dipuji, dihargai, dihormati tadi itu, sama seperti itu tadi, kita menjadi gila hormat Bapak Ibu. Kita menjadi gila hormat. Maaf permisi bicara, kalau orang lain tidak menghormati, tidak menghargai kita, waduh ini tadi akhirnya saling menantang. Apa kamu itu? Siapa kamu itu? Kok tidak menghormati saya? Nah, ini betul-betul terjadi ada gila hormat. Dimulai tadi gila hormat. Kalau tidak ada hormat, gila dia di situ. Kalau tidak dihormati, tidak dihargai orang lain, makanya tadi disebutkan gila hormat. Kalau tidak ada hormat, ada gilanya dia di situ. Menjadi orang gila dia di situ. Dan saling menantang dari situ. Siapa kamu itu? Kamu kok gini, saya tidak menghargai saya. Nah begitu. Itu betul-betul terjadi. Gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Saling dengki akhirnya. Contohnya seperti Raja Saul. Begitu dia mendengar suara pujian dari orang lain. Saul mengalahkan orang Filistin beribu-ribu. Tapi dia begitu dengar Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai sudah di situ. Mulai sudah di situ. Gila hormatnya. Saling menantang di situ sampai dengki dia di situ. Bencinya minta ampun sama Daud. Dia di situ. Tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah dibangun menjadi kerajaan Babel. Gereja palsu. Bukan dibangun menjadi gereja yang sempurna di dalam Tuhan, tapi gereja yang palsu. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam pendalaman Alkitab. Masih ada ketiga Bapak Ibu. Nanti yang terakhir inilah proses pembangunan tubuh Babel yang ketiga saat ini. Yang pertama menjadi menara Babel A, yang B tadi itu dibangun menjadi kota perbekalan Pitom Ramses, dan yang kedua proses pembangunan Babel itu dari kerajaan Babel, dari menara Babel menjadi kerajaan Babel,
mulai dari kesombongannya Raja Nebukadnezar, tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia andalkan kekuatannya, dan Raja Belsyazar menghina perkakas Tuhan dengan mengandalkan kepandaiannya sendiri, tanpa mengandalkan kesucian yang daripada Tuhan. Bahkan sampai kesombongan Raja Darius ingin selalu disembah, ingin selalu dipuji, dihormati, dihargai oleh orang lain. Dan biarlah ini menjadi satu koreksi bagi kita, menjadi satu awasan bagi kita, melakukan kewajiban keagamaan kita yang jelas hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik, kita akan nyanyikan satu pujian. Lagu yang pertama aja dah, boleh. Saya undang semua bangkit diri. Dekat Bapa, jiwaku pun Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, inilah dunia seringkali melihat rupa, memandang gelar, memandang apa, tapi hati Tuhan lihat adalah kesucian hati kita. Untuk kedalaman hatiku, Tuhan inilah yang ku mau. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar ketasa. Kita mulai lagi dari atas. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi segala, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah melalui ibadah PA pada kesempatan petang sore hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami Tuhan, untuk kami tidak dibangun menjadi tubuhnya Babel, dimulai dari pembangunan menara Babel sampai kerajaan Babel. Kalau kami sudah tanpa disadari, sudah dimasukkan dalam pembangunan itu, biarlah firman-Mu dapat mengoreksi kehidupan kami saat ini Tuhan, dan kami kembali kepada firman-Mu. Kami hanya mau Tuhan dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang mengalami kebahagiaan Tuhan, baik selama kami masih di dunia ini, sampai kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan, saat ini kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah firman-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjagai setiap kehidupan kami Tuhan, agar setiap kali kami mau dibangun menjadi tubuh Babel, tapi kami ditarik kembali untuk dibangun kembali menjadi tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap layak menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang juga di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah ini, juga yang tidak bisa hadir dengan apapun yang menjadi permasalahan sakit penyakitnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini Tuhan, dan kembalikan kembali mereka untuk dapat beribadah melayani Engkau dengan setia. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat. Tuhan sertai tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar dalam ibadah kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya kasih, berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.